Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Kalian hari ini apakah sehat? Sehat. Kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan manusia. Berdoa saja kita. Berdoa mulai. Baik, tentunya Ibu akan melakukan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk materi minggu lalu, apakah ada yang masih ingat tentang apa? Betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar. Untuk materi hari ini, di sini Ibu ada botol yang diisi dengan air panas. Nah, coba Ibu minta tolong Mas Fajar itu bagaimana yang jelasannya. Nah, padahal airnya itu tidak ada yang tumpah ya, tapi tangan kita itu terasa sangat panas gitu ya. Nah, kira-kira menurut kalian itu kenapa hal ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Perpindahan kalor. Ya, ada perpindahan kalor. Nah, jadi hal ini tuh sangat berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada tiga. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu untuk mekanisme kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti itu yang pertama Ibu akan menjelaskan sedikit materi, kemudian kalian akan mengerjakan LKPJ dan akan bermain peran atau berkegiatan roleplay, kemudian nanti akan ada games dan turnamen, dan yang terakhir akan ada kuis. Nah, sehingga Ibu harapkan kalian dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik, sehingga dapat memahami kenapa botol yang diisi air panas itu kita dapat merasakan panas juga, dan kita tidak boleh memegang panci yang panas secara langsung begitu. Nah, di sini ada dua. Ya, Mbak Melani, kenapa? Karena panas dari air berpindah melalui logam sendok. Betul sekali, beri tepuk tangan. Nah, untuk yang kedua, kalian pernah ikut kemas juga kan ya? Benar, Bu. Nah, Mbak Fitriani, Karena kalor berpindah melalui pancaran gelombang panas dari api ke tubuh kita, Bu. betul sekali. Nah, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari kalor itu sendiri. Jadi, kalor merupakan bentuk energi yang dapat berpindah sejak konveksi, konveksi, radiasi. Nah, yang pertama itu ada konveksi. Itu zat perantaranya melalui pergerakan fluida atau zat cair ataupun zat gas. Nah, di konveksi ini partikel zat perantaranya itu ikut berpindah. Kalau yang radiasi, di sini perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan medium atau zat perantara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Nah, kalau belum ada yang ditanyakan, sekarang kita akan bermain peran. Nah, jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini Ibu punya bola kertas. Ini kita anggap sebagai kalor. Nah, kalian jadi itu kelompok 1 ya. Nah, jadi kalian itu berperan sebagai partikel zat perantara, dan ini adalah apa tadi? Kalor. Nah, coba untuk konduksi kelompok 1 diperagakan ke kelompok. Langsung saja kan tadi konduksi tanpa diikuti perpindahan partikel. Berarti cara mengopernya itu kalian tinggal dioper. Tangkap. Ya, lanjut ke kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Nah, itu tadi perpindahan kalor secara apa? Konduksi. Nah, jadi partikel dan perantaranya itu tidak ikut bergerak. Nah, kalau konveksi, coba Mbak Fitri ya dioper ke Mbak Audi. Konveksi itu partikel dan perantara ikut bergerak. Berarti sambil jalan. Ya, lanjut ke kelompok 2. Itu tadi perpindahan kalor secara konveksi. Partikel dan perantaranya ikut berpindah. Nah, kalau radiasi bagaimana, Bu? Jadi gini. Nah, kalau radiasi itu tanpa melalui zat perantara. Jadi misalnya bau ditangkap. Nah, lempar ke Mbak Arul ya. Nah, jadi begitu ya. Kalau radiasi itu tidak memerlukan medium atau zat perantara. Begitu. Apakah sudah paham? Paham. Sudah paham? Sekarang Ibu punya LKPD. Nah, ini LKPD-nya. Sudah dapat semua ya?
Silakan dibuka di halaman pertama, silakan ditulis kelompok dengan anggota kelompoknya siapa saja. Perpindahan kolomnya itu apa begitu? Nah, silakan dikerjakan dalam waktu 2 menit cukup. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan bertanya ke ibu langsung ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ibu mau coba yang aktivitas 3 dibuka. Nah, yang nomor 2 dari kelompok 1 sudah kan? Coba dibacakan soal dan jawabannya nomor 2. Aku adalah alat yang digunakan untuk mengangkut air panas. Jika aku terbuat dari logam, tubuhku yang tidak terkena tes pun akan terasa panas setelah beberapa saat. Siapakah aku dan jenis perpindahan kalor apa yang terjadi? Jawabannya itu air dalam panci, dan jenis perpindahan kalornya yaitu konveksi. Kelompok lain apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama. Yang terakhir coba untuk yang nomor 4, kelompoknya Mbak Adela. Bacakan soal dan jawabannya. Aku adalah air yang sedang dipanaskan di atas kompor. Bagian bawahku menjadi panas terlebih dahulu. Lalu panas menyebar ke seluruh bagianku melalui berangkat. Apakah aku dan jenis perpindahan kalor apa yang terjadi? Jawabannya Jawabannya adalah angin laut. Jenis perpindahan kalornya konveksi. konveksi dan angin laut. Kelompok lain apakah jawabannya sama? Sama. Selanjutnya kita akan melakukan games dan turnamen. Sebelumnya kalian apakah masih bersemangat? Masih. Nah, ya untuk biar kalian lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita masuk ke turnamen. Nah, jadi ibu punya ice breaking namanya itu tepuk semangat velocity. Ha, buka. Well, gitu ya. Ini yuk, tepuk semangat velocity. Nah, jadi untuk turnamennya itu nanti ada 2 babak, di mana babak pertama itu terdiri dari 4 kelompok dan setiap kelompok nanti memilih 1 kotak yang sudah ibu sediakan, dan jawaban benar akan diberi nilai 20 poin dan jawaban salah diberi nilai 0. Kita mulai dari kelompok 1, sudah siap? Mau memilih kotak nomor berapa? 10. Kita buka 10. Ketika mengaduk kopi dengan menggunakan sendok yang digunakan akan terasa panas di tangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Kita lihat apakah konveksi. Lanjut kelompok 2, milih kotak nomor berapa? 11. Kita lihat. Lilin dapat menjadi cair jika dipanen. Oh, salah betul. Bentar. Dia nomor berapa? 11. Yang cepat ya. Gambar tersebut merupakan contoh benda apa? Isolator panas. 20. Kelompok 3, kotak nomor berapa? 13. Satuan kalor dalam SI. Yo. Kelompok 4. 4. Ngambut dia. Kita lihat. Dia jawabannya benar. Nah, jadi untuk babak pertama sudah selesai ya. Nah,
Ini kita masuk ke babak kedua di mana masih sama terdiri dari 4 kelompok, tapi cara menjawabnya itu nanti dengan cara rebutan. Siapa cepat dia yang menjawab. Skornya nanti kalau benar 30, kalau salah minus 5. Kalau minus 5. Fokus ya. Sudah siap? Kita mulai soal nomor 1 ya. Apa? 1, 2, Kondutan. konduktor. Oke, kita lanjut ke soal. Fokus. Ya. Bersih. Jawab benar. Soal terakhir. Terakhir ini ya, untuk menentukan siapa yang dapat juara 1. Ayo. Ah. Benar. Sebentar, sekarang Ibu akan menghitung dulu. Jadi untuk kelompok 1 total skornya itu 0. Kelompok 2 kelompok 3 totalnya 45. Sebagai juara 1 adalah kelompok 3. Ini ada sertifikat. Nah, untuk kelompok-kelompok iya tetap semangat, siapa tahu bisa dapat di materi-materi berikutnya. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, sepertinya untuk materi kita hari ini sudah selesai. Apakah ada yang mau membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Iya, Mbak Fitriani. Kesimpulannya yaitu perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Proses ini dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, di mana perpindahan panas tanpa perpindahan zat, biasanya pada benda padat, kemudian konveksi dengan perpindahan zat, biasanya pada cairan dan gas, dan yang terakhir radiasi tanpa membutuhkan zat perantara. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Fitriani. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini di mana kalor itu merupakan bentuk energi yang berpindah, di mana macam-macam perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sampai di sini apakah ada yang masih perlu kita bahas lagi? Sudah paham atau belum? Paham. Waktunya kuis. Silahkan dibuka ponselnya dan dibuka link yang sudah Ibu kirim di grup ya. Bu. Waktu pengerjaannya 1 menit apakah cukup? Cukup Bu. Silakan dikerjakan. Nggak boleh nyontek ya. Bu. Mas Bayu apakah sudah selesai? Belum. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang Ibu ingin bertanya terkait pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Baik, kalau menyenangkan. Oh ya, Ibu juga ada tugas buat kalian supaya kalian juga tetap belajar di rumah. Nanti kalian mencari 3 contoh perpindahan kalor yang terjadi di rumah kalian. Nah, dituliskan itu merupakan jenis perpindahan kalor apa gitu. Dan untuk pertemuan selanjutnya kalian belajar terkait materi pemuaian. Nah, kalian membuat resume apa itu yang dibutuhkan pemuaian. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu mungkin kita cukupkan untuk kegiatan pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Fajar dipimpin doa dulu. Baik, mungkin Ibu cukupkan untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.